Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, bersama Salsabila. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dengan Bu Pipit Mariani. Kali ini dengan pelajaran tematik ya, memasuki tema 5 atau 2E subtema 3 pembelajaran 5 dan 6. Kita akan belajar apa saja? Ya, masih tentang puisi, mengukur dengan jengkal ya, ukuran tidak baku. Lalu ada kosakata, mencari arti kosakata yang baru. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Ista'adadna, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dihusukkan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Zikir di pagi hari. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Baik, perhatikan penjelasan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tematik tema 5 atau 2E subtema 3 pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran: mencari makna kosakata baru, menyebutkan sikap sesuai sila keempat Pancasila, menyebut contoh pengalaman sila kelima Pancasila, membuat puisi tentang alam sekitar. Ayo membaca. Nina dan teman-teman bermain bersama. Mereka bermain di halaman rumah Nina. Bermain bersama merupakan pengalaman yang menyenangkan. Ketika bermain, Deli melihat banyak kupu-kupu. Kupu-kupu tersebut beraneka warna. Deli kagum dengan keindahan kupu-kupu. Deli membacakan puisi tentang kupu-kupu. Berikut puisi yang dibacakan Deli. Seperti kupu. Ini syair lagu ya, tapi dibuat puisi. Karangan atau karya A.T. Mahmud. Seandainya aku seperti kupu, aku kan terbang kian kemari, hinggap di kembang yang wangi, berayun-ayun di ujung dahan, menari-nari tak henti. Oh senangnya hatiku, senangnya seperti kupu. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Teman-teman bisa membaca puisi ini lebih bagus lagi ya daripada bu guru ya. Adakah kosakata baru yang kamu temukan? Ayo, ada tidak? Ayo tuliskan kosakata baru tersebut. Lalu cari maknanya di Kamus Bahasa Indonesia. Kalau teman-teman tidak punya Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada di Google ya, bisa diklik nanti KBBI Daring, tuliskan apa kata yang dicari, nanti klik pencarian ketemu ya. Misalnya di sini apa ya yang teman-teman kira-kira kosakata baru? Misalnya hinggap nih, hinggap ini apa? Tulis di KBBI hinggap, nanti akan ketemu. Ayo membaca. Nina dan teman-teman bermain galasin. Mereka membagi kelompok. Pernah dengar kata galasin teman-teman?
Ya, ini adalah salah satu permainan tradisional ya. Mainkan cukup banyak orang ya, tidak bisa sendirian. Pembagian kelompok dilakukan dengan adil. Mereka membagi kelompok dengan musyawarah. Musyawarah sesuai dengan sila keempat Pancasila. Tahukah kalian bunyi sila keempat Pancasila? Iya, tentunya masih ingat ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah kepala banteng. Nah, berikut ini contoh sikap sesuai sila keempat Pancasila. Ada musyawarah pemilihan ketua kelas, musyawarah keluarga menentukan tempat berlibur, mau kemana nih liburan. Berembuk bermusyawarah. Yang ketua kelas juga sama, siapa nih yang pantas jadi ketua kelas, dipilih berembuk. Lalu musyawarah menentukan jenis sumbangan untuk korban bencana alam. Nih ada yang tertimpa bencana nih, longsor. Kita enaknya nyumbangnya uang, apa baju bekas, apa sembako, apa roti ya, dan lain-lain dimusyawarahkan. Ayo berlatih teman-teman. Tuliskan makna kata-kata berikut. Dikenang, girang, lincah. Adakah yang tahu? Ini dia. Ya. Dikenang itu diingat, girang, gembira, lincah, selalu bergerak, aktif. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Kelasmu ingin memilih ketua kelas. Cara apa yang dapat kalian lakukan? Ya, bisa salah satunya musyawarah melakukan pemilihan. Kemudian, apakah hasil musyawarah harus dilaksanakan oleh peserta musyawarah? Tentu saja, iya benar harus dilaksanakan ya, karena percuma kita sudah musyawarah tapi akhirnya tidak dilaksanakan, capek-capek kita duduk berkumpul buang-buang waktu ya. Kemudian tuliskan 2 contoh sikap sesuai sila keempat Pancasila saat bermain. Ayo, kira-kira apakah contohnya? Nah, di sini Bu Bit banyak memberikan contoh. Contohnya adalah ketika bermain ya, tidak memaksakan kehendak saat bermain, tidak bersikap menang sendiri saat melakukan permainan bersama teman-teman, saling menghargai sesama teman bermain. Jika terjadi perselisihan saat bermain, hendaknya diselesaikan dengan baik-baik ya. Tidak bermain curang dalam permainan, memberikan selamat kepada yang menang, memberikan dukungan dan semangat kepada yang kalah ya, inti. Ayo membaca. Tony dan Johnny berkumpul di rumah Made. Mereka membuat layang-layang hias. Layang-layang Tony dihias seperti pesawat. Made memberi ekor pada layang-layangnya. Johnny mewarnai layang-layangnya seperti pelangi. Mereka asyik menghias layang-layang masing-masing. Menjelang siang, layang-layang mereka sudah jadi. Setelah jadi, mereka membawa layang-layang ke lapangan untuk diterbangkan. Wah, layang-layangmu bagus sekali, John, berwarna-warni. Layang-layangmu juga bagus, Ton. Hiasan layang-layang Made juga bagus. Terima kasih, John. Ayo kita segera ke lapangan. Aku tak sabar menerbangkan layang-layang kita. Tony dan teman-teman bersikap saling menghargai karya teman. Mereka menunjukkan contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Apakah bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka berkreasi dengan berbeda dan saling memuji ya, tidak saling mengunggulkan satu dengan yang lain. Ih, bagusan punya aku, apaan itu kamu? Ada ekor-ekornya, emangnya ikan. Nih, punya aku nih, cakep warna-warni ya. Tidak seperti itu, tapi semuanya saling memuji, menghargai. Contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima, teman-teman nih. Bekerja sama membersihkan sekolah, menggunakan lapangan secara bergantian, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan.
Apakah kamu sudah mengamalkan sikap sesuai sila kelima Pancasila? Saling bertanyalah dengan teman sebangkumu atau dengan adikmu, dengan temanmu yang dekat. Ya, ceritakan pengalamannya. Misalkan ini di depan ada Nina dan Deli. Kata Nina, apa contoh pengamalan sila kelima Pancasila yang pernah kamu lakukan, Del? Ayo ceritakan padaku. Kata Deli, aku selalu belajar dengan tekun agar nilaiku bagus, Nin. Aku juga tidak pernah mengganggu teman yang sedang belajar. Aku menghormati hak mereka. Ayo berhitung. Made membuat ekor layang-layang dari kertas krep. Made membuat 2 buah ekor layang-layang yang sama panjang. Agar panjangnya sama, kertas diukur sebelum dipotong. Made mengukur dengan jengkal tangannya. Panjang kertas sama dengan 5 jengkal tangan Made. Jika diukur dengan jengkal tangan Tony, panjangnya hanya 4 jengkal lebih sedikit. Mengapa demikian? Coba diperhatikan teman-teman gambarnya. Nih, yang atas ini adalah tangannya Made ya, mengukur. Hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 jengkal pas. Kemudian yang bawah ini artinya pita yang sama ya, pitanya sama panjangnya, diukur oleh Tony, hasilnya adalah 4,5 jengkal. Kenapa bisa beda? Made 5 jengkal, Tony 4 jengkal setengah. Tony lebih tinggi ya, lebih tinggi, tangannya lebih besar, lebih panjang, sehingga menghasilkan 4,5 jengkal. Kalau Made berarti ini lebih kecil tangannya tuh, sehingga menghasilkan 5 jengkal. Nah, bagaimana dengan ini? Nih, teman-teman bisa berlatih ya, nih mengukur dengan teman menggunakan jengkal, langkah kaki, atau depa dengan teman sekelompok. Teman-teman masih ingat depa itu direntangkan tangan kiri dan kanan ya, itu satu depa. Lalu ditulis di tabel teman-teman. Misalnya dengan adik kalau di rumah ya, dipraktekkan. Tentu saja akan hasilkan ukuran yang berbeda sesuai dengan tinggi badannya, tinggi atau rendahkah badannya, mempengaruhi hasil ya. Ayo membaca lagi teman-teman. Tony, Johnny, dan Made menerbangkan layang-layang mereka. Angin berembus sepoi-sepoi. Layang-layang mereka terbang tinggi. Tony sangat gembira. Layang-layang buatannya bisa terbang. Tony membuat puisi untuk mengungkapkan kegembiraannya. Layang-layang, layang-layangku melayang di atas tanah lapang, bergoyang ke kanan dan ke kiri, di bawah angin dan tarikan tangan. Layang-layangku terbang ke awan, terbang semakin jauh, ku bawa kau berlari, tak peduli peluh membasahi tubuh. Nah, puisi di atas bercerita tentang apa teman-teman? Ya betul, layang-layang. Nah, bisa diceritakan kembali ya tentang puisi ini. Adakah kata-kata pada puisi di atas yang tidak kamu ketahui artinya? Ayo cari artinya dalam kamus, buat kalimat menggunakan kata tersebut. Misal melayang, artinya terbang karena tertiup angin. Kalimatnya, daun itu melayang-layang tertiup angin. Ya, walaupun di sini jadi ada pengulangan yang nggak apa-apa ya. Selain itu, amatilah lingkungan sekitarmu, buatlah puisi sederhana tentang alam di sekitar ya. Teman-teman bisa pergi keluar rumah, di luar rumah, amati kalau yang banyak pohon, bunga-bunga ya, itu
itu bisa menjadi inspirasi atau ide ya. Nah, ada puisi tentang alam, judulnya Senja yang Indah. Bubit baca ya. Senja yang indah, keemasan cahaya di cakrawala. Di ufuk barat saat hari mulai senja, terbelalak mata saat memandangnya. Keindahan dari Sang Maha Pencipta. Sang surya bersiap untuk tenggelam, menjemput mesra ketenangan malam. Meneguk cahaya dalam-dalam, menyempurnakan keindahan malam. Lembayung indah tampak kekuningan, gradasi warna bagaikan lukisan. Di sudut langit yang tipis berawan, hiasan terbesar sepanjang zaman. Puisinya indah sekali ya. Ini pandai sekali yang membuat puisi ini. Ya, Pupit hanya membacakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ini selesai pembelajaran kita hari ini. Tematik tema 5, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman. Baik, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Dadah.